Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik? Sehat semua ya? Oh ya adik-adik, jangan lupa ya, biar di rumah tetap harus rajin cuci tangan, pakai masker kalau kita keluar, dan jaga jarak. Adik-adik, sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Iya, Tuhan Yesus sayang kita semua. Sekarang siapkan hati kita mau beribadah, ibadah minggu. Kita saat teduh sejenak. Amin. Ya, sekarang siapkan hati kita. Kita ibadah kepada Tuhan Yesus. Kita puji, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu. Kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus sertai akan adik-adik kami, sertai kakak-kakak juga. Tuhan Yesus, biarlah kami semua siap memuji Tuhan, siap mendengar firman Tuhan. Kami semua siapkan hati kami hanya untuk menghadap-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lelan. Kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik, selamat pagi. Sekarang mari kita bersatu dalam doa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas berkat kasih karunia yang Kau berikan pada kami hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya Kau berkati hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang di hati adik-adik kami masing-masing ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami datang mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang ke-17 sampai ke-29. Mari kita baca Alkitabnya. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memang memanggil orang-orang terkemuka bangsa-bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena aku tidak dapat sesuatu kesalahan apapun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menantangnya karena terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukanlah dengan maksud yang mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang
jahat mengenai engkau, tetapi kami ingin mendengarkan dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-manapun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar di tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka dan tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukuman Musa kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataan, ada yang tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tetaplah firman Tuhan disampaikan Roh Kudus pada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa-bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengarkan dan mendengarkan, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat menutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbaliklah sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarkannya. Dan setelah Paulus berkata demikianlah, pergilah orang-orang Yahudi, dan Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan isi firman Tuhan tadi. Isi firman Tuhan tadi kita ambil dari Kisah Para Rasul 28 ayatnya 17 sampai 29. Di situ menceritakan tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus itu Rasul Kristus pada zamannya ya. Pada zamannya itu dia sudah menjadi Rasul Kristus. Bahkan dia berani sampai ke ujung-ujung dunia pun dia berani memberitakan tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Karena Paulus itu percaya Tuhan Yesus itu adalah menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan dia percaya juga kalau Tuhan Yesus itu adalah penggenapan hukuman Musa dan kitab para nabi. Nah, adik-adik, sayang tidak dari semua mereka mendengarkan Rasul Paulus. Tidak semua orang di negara itu mendengarkan Rasul Paulus. Ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Lalu Rasul Paulus ditangkap. Tetapi Rasul Paulus tidak takut, karena Rasul Paulus itu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya Rasul Paulus memanggil para pemuka agama di situ tersebut. Jadi Rasul Paulus terbukti tidak bersalah. Rasul Paulus dibebaskan. Bahkan saudara-saudara bangsa Yahudi pun telah mengeraskan hati, menutup telinga, menutup mata terhadap Injil keselamatan ini. Nah, adik-adik, apakah Rasul Paulus menyerah? Tidak. Rasul Paulus itu tidak menyerah. Rasul Paulus tetap konsisten untuk memberitakan keselamatan kepada banyak orang. Rasul Paulus tetap harus maju sekalipun bangsa-bangsa lain, sehingga kabar baik itu tersebar sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, misalkan gini, contohnya, jadi adik-adik harus patut mengikuti contoh seperti Rasul Paulus, berani, sopan, dan bertanggung jawab. Seperti begini, misalkan adik-adik di rumah itu, kan sekarang lagi zamannya corona ya, jadi harus menjaga jarak, menyapa yang lebih tua, atau membantu orang tua, tidak boleh bertengkar sama kakak ataupun adik gitu. Terus nggak boleh cuek lah,
membantu, misalkan ada oma-oma mau menyeberang jalan, adik-adik bisa bantu untuk menyeberangkan oma-oma tersebut. Nah, adik-adik, cara memberitakan keselamatan kita bisa dilakukan karya hidup kita sehari-hari yang mau untuk selalu mengasihi sesama, menolong sesama, terus berbuat baik kepada sesama tanpa memandang apa suku, ras, dan agamanya. Yuk adik-adik, tetaplah semangat untuk memberitakan keselamatan melalui karya hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus pasti beserta kita. Amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita bersatu dalam doa. Kita doa syafaat ya. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Yesus untuk kasih karunia yang Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu ya Bapa, kiranya Kau berkati mereka di mana mereka masih bersekolah di rumah ya Bapa. Kau berkati kedua orang tuanya, biarlah mereka diberi kesehatan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keenam pelkat ya Bapa, kiranya Kau berkati keenam pelkat ini. Biarlah di mana nanti suatu hari kami berkumpul bersama di gereja kembali ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta yang memimpin gereja kami ya Bapa. Kiranya Kau memberkati Ibu Pendeta, memberi kesehatan kepadanya ya Bapa. Kau juga memberkati majelis, Kau juga memberkati presbiter, Kau juga memberkati mereka yang bekerja di lingkungan gereja ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Bapa. Kiranya Engkau mau menjauhkan, Engkau mau menjaga bangsa ini, Engkau mau memberi kesehatan untuk seluruh isi bangsa ini ya Bapa. Karena kami yakin percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden dan Wakil beserta jajaran ya Bapa. Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi kekuatan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala yang telah Kau berikan pada kami hari ini ya Bapa. Dalam nama kasih Tuhan Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan berikan persembahan buat Tuhan Yesus. Kita berikan yang terbaik. Dan persembahan ini nanti mama papa yang akan bawa ke gereja. Kita nyanyi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, sekarang mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Yesus atas kasih karunia yang Kau berikan pada kami, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati persembahan yang kami berikan ini ya Bapa, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan ya Bapa. Biarlah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, dalam nama kasih Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih
kita akan doa berkat oleh Kak Lilan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita berdoa berkat. Berdoa, tutup lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Yesus atas kasih karunia yang Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, sebentar kami akan menjalankan aktivitas kami kembali ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami, berkati adik-adik, berkati orang tua yang ada, adik-adik yang ada di rumah ya Bapa. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.